Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Risha Purwanti dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 290215011 ingin mempresentasikan materi sebagai tugas pengganti ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai materi laporan keuangan. Definisi laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi moneter. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Tujuan umum laporan keuangan yaitu yang pertama ada memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Yang kedua memberikan informasi keuangan untuk membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasikan potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, mengungkapkan keterkaitan informasi lain dengan laporan keuangan, seperti kebijaksanaan akuntansi yang digunakan perusahaan, aktivitas pembelanjaan, dan penanaman. Jadi, secara ringkas, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang aktivitas perusahaan selama periode pembukuan untuk manajemen perusahaan, untuk pemilik, untuk investor, dan yang terakhir untuk pemerintah atau perpajakan. Dari laporan keuangan perusahaan, kita dapat mengetahui berbagai informasi penting antara lain kondisi kas perusahaan, jumlah hutang piutang, persediaan, aset perusahaan, penjualan, biaya-biaya, dan aliran kas atau cash flow. Adapun tujuan kualitatif laporan keuangan. Tujuan kualitatif laporan keuangan adalah dihasilkannya sebuah laporan yang berkualitas dengan memenuhi standar kualitas berikut ini. Yang pertama itu ada relevan. Relevan itu artinya adalah kemampuan informasi yang tersaji dalam financial statements untuk membantu user dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga user dapat dengan mudah menentukan pilihan. Yang kedua dapat dimengerti. Laporan itu bisa dimengerti artinya informasi yang disajikan dalam financial statement bisa dicerna maknanya oleh user. Yang ketiga ada daya uji. Pengertian dari daya uji sendiri adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para user karena tersedianya sarana untuk menguji ketepatan dan validitas informasi dalam financial statements. Yang terakhir ada netral. Definisi netral adalah ketidakberpihakan pada kelompok tertentu dalam melakukan akuntansi. Netral bukan berarti tanpa tujuan dan bukan berarti informasi yang disajikan tidak mempengaruhi perilaku. Yang keempat ada tepat waktu. Arti tepat waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan powernya untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Lalu ada daya banding. Memiliki daya banding adalah unsur tambahan yang menjadikan informasi dalam financial statements bermanfaat. Daya banding adalah kemampuan informasi untuk membantu para user mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi, misalnya komponen laporan yang menggambarkan dua entitas perusahaan. Lalu ada lengkap. Informasi-informasi yang disampaikan dalam financial statements adalah lengkap, mencakup semua aktivitas perusahaan, sehingga para pengambil keputusan bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Adapun jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan pada akhir periode.
Yang kedua ada income statements atau laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat ada cash flow statements atau laporan arus kas selama periode. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Di slide selanjutnya ada fungsi laporan keuangan. Yang pertama, mengetahui keadaan jalannya usaha. Dari laporan keuangan, kita bisa mengetahui keadaan jalannya usaha, apakah berjalan sesuai dengan baik atau berjalan menyimpang. Bila usaha sudah berjalan di track yang benar, maka perlu dipikirkan selanjutnya adalah tentang kecepatan. Bagaimana agar perjalanan itu cepat dan aman. Lalu yang kedua ada melakukan evaluasi keadaan usaha. Dengan membaca dan menganalisis laporan keuangan, kita akan mengetahui keadaan usaha serta melakukan evaluasi apa yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut. Lalu yang terakhir ada bentuk laporan pertanggungjawaban pengelola usaha. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola usaha atau manajemen perusahaan kepada pemilik saham, kreditur, investor, dan calon investor. Dari laporan keuangan yang disampaikan kepada mereka akan menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan penting menyangkut perusahaan. Cara membuat laporan keuangan. Apa aja sih data-data untuk membuat laporan keuangan? Yang pertama, ada menyusun pencatatan data pengeluaran usaha. Maksudnya yaitu semua data transaksi menyangkut pengeluaran perusahaan harus dicatat, baik yang nilainya kecil maupun besar. Misalnya, pembelian mesin produksi dan pembelian satu pieces spidol untuk keperluan meeting. Lalu yang kedua, menyusun pencatatan data penerimaan perusahaan. Nah, ini kebalikannya dari poin pertama. Penerimaan yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi, misalnya penerimaan dari penjualan produk senilai 1 miliar ataupun penerimaan bunga rekening bank perusahaan. Yang ketiga, ada mempersiapkan data persediaan. Maksudnya itu data persediaan disajikan di laporan neraca atau di balance sheet. Bagian aset bersama kas, piutang, dan jenis aktiva lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan harus dilakukan dengan baik antara memilih metode yang tepat untuk menghitung dan mencatat persediaan. Lalu yang keempat ada menyusun data aset perusahaan. Perusahaan memiliki kekayaan berupa aset lancar atau current asset dan aset tetap atau fixed asset yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan pada sisi aktiva. Data apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat balance sheet atau statement of financial position. Yang pertama ada nilai aset, nilai penyusutan atau depresiasi aset, lalu ada akumulasi penyusutan aset. Yang kelima ada mempersiapkan data utang perusahaan. Utang adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan ketika jatuh tempo. Ada dua jenis utang. Yang pertama ada utang lancar dan utang jangka panjang. Data-data utang perusahaan disampaikan pada balance sheet sisi liabilitas. Lalu yang terakhir ada mempersiapkan data piutang perusahaan. Selain data piutang perusahaan juga harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu operasi perusahaan. Nilai piutang yang besar akan mengganggu aktivitas perusahaan karena kas menurun sehingga kesulitan membayar biaya dan beban. Piutang usaha akan disajikan dalam neraca sisi aktiva. Lalu kita masuk ke
Definisi laporan laba rugi. Income statement atau laporan laba rugi adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan kos atau biaya. Selisih antara keduanya merupakan laba atau rugi perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Perusahaan mendapatkan laba jika selisih antara pendapatan dan kos adalah positif. Tapi jika sebaliknya, nilai selisih tersebut menjadi negatif, berarti perusahaan mengalami kerugian. Lalu ada neraca atau laporan posisi keuangan, atau yang tadi disebut dengan balance sheet. Laporan posisi keuangan adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan nilai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Dalam menyajikan laporan ini, jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Lalu ada laporan cash flow atau arus kas. Statement of cash flow adalah jenis laporan keuangan perusahaan yang menyajikan aliran kas perusahaan dari aktivitas operasi seperti penerimaan kas dari penjualan dan pengeluaran kas untuk membayar biaya dan beban, cash flow dari aktivitas investasi seperti investasi perusahaan dalam obligasi dan surat berharga lainnya. Lalu aliran kas dari aktivitas pendanaan seperti kas dari utang bank. Adapun laporan perubahan ekuitas, pengertiannya yaitu perubahan modal atau statement of change in equity adalah jenis laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas dari awal periode hingga akhir periode akuntansi. Lalu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah jenis laporan yang menyajikan informasi dasar tentang penyusunan statement of finansial dan kebijakan akuntansi yang digunakan, seperti pengukuran dan asumsi. Selain itu, laporan ini juga menyajikan informasi yang tidak disajikan di bagian lain dalam laporan keuangan, tapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Berikut saya berikan contoh laporan keuangan. Di sini ada laporan posisi keuangan PT Akbar Indomakmur Steamage Tbk tanggal 31 Desember 2019. Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Di sini ada aset lancar, kas dan bank senilai Rp2.091.615. Pembayaran di muka lainnya ada 17.479.500.000 rupiah. Aset pengampunan pajak ada 50 juta rupiah. Adapun jumlah aset lancarnya yaitu 17.531.591.615 rupiah. Aset tidak lancarnya tidak ada. Aset tetap bersihnya nggak ada. Jadi jumlah aset tidak lancarnya nggak ada. Jumlah aset seluruhnya yaitu 17.531.591.591.615 rupiah. Lalu ada liabilitas. Liabilitas jangka pendeknya 2.966.250.000 rupiah. Liabilitas jangka panjangnya 926.700.212 rupiah. Lalu ada jumlah liabilitasnya yaitu 3.892.950.212 rupiah. Lalu yang terakhir ada ekuitas, jumlah ekuitasnya yaitu 13.638.641.403 rupiah. Lalu jumlah liabilitas dan ekuitasnya yaitu ditambah totalnya yaitu 17.531.591.615 rupiah. Lalu ada laporan laba ruginya. Di sini ada pendapatannya
0, beban pokok pendapatan 0. Adapun laba brutonya, akun-akunnya ada beban usaha, terdiri dari beban umum dan administrasi, totalnya 696.748.394 rupiah. Pendapatan beban lainnya ada pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian selisih kurs bersih, beban keuangannya 0, pendapatan beban lain-lain atau bersih yaitu minus 407.45 rupiah. Rugi sebelum beban pajak finalnya ada 697.155.439 rupiah. Rugi komprehensif lain tahun berjalannya yaitu 697.155.439 rupiah. Lalu ada di tampilan laporan perubahan ekuitasnya. Di sini ada saldo 1 Januari, rugi tahunan berjalan, penghasilan komprehensif lain, saldo 31 Desember 2018, rugi tahun berjalan, penghasilan komprehensif lain, dan saldo 31 Desember 2019. Lalu ada laporan arus kas. Terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan dan beban usaha, pembayaran pajak, penerimaan lain-lain, pembayaran lain-lain. Kas bersih yang diperolehnya yaitu 318.405.438 rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan 316.790.586 rupiah. Kas dan bank akhir tahunnya yaitu 2.091.615 rupiah. Sekian yang saya sampaikan dari laporan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.